Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat Islam dan iman, yang menganugerahkan kepada kita nikmat tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan cahaya, hidayah, petunjuk yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita hakikat ilah yang benar, Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, dan kemudian kita mendekatkan diri kepadanya walillahil hamd dengan ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kebetulan kita tidak sendirian. Ya, ini saya tunjukkan ke jamaah yang di rumah bahwa kita tidak sendirian. Ada beberapa orang bersama kita, beberapa aktivis dakwah yang sedang berkumpul dan bertemu, dan alhamdulillah selama ana safar kemanapun kajian ini tetap berjalan. Ya, selama di tempat yang masih ada sinyal. Ya, kecuali seperti pekan lalu kita sempat libur karena kebetulan ana safarnya di tengah laut selama 3 hari 3 malam, tidak ada sinyal. Jadi karena itu jadi kajian diliburkan. Walillahil hamd. Pada kesempatan ini kita tidak sendirian. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid. Kitab yang kita bahas setiap hari, yang isinya adalah ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang hak yang paling utama yang mesti kita tunaikan, yaitu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini yang semestinya menjadi prioritas setiap kita, setiap yang hidup. Sebagaimana pada pembahasan kajian yang lalu, bahwa tidak boleh ada seorang muslim merasa dirinya aman dari terjerumus ke dalam perbuatan syirik, besar maupun kecil. Kenapa? Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam sendiri berdoa di dalam salah satu doanya wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar dijauhkan dari menyembah berhala. Kita tahu siapa Ibrahim alaihissalam. Beliau yang menghancurkan berhala-berhala kaumnya sampai harus dibakar hidup-hidup. Beliau yang diuji dengan apakah cinta anak atau cinta Allah Subhanahu wa taala, dan beragam ujian yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim. Namun dalam kondisi yang seperti ini, sekalipun ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak membuat Nabi Ibrahim alaihissalam merasa aman dari terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Insya Allah doa ini belum pernah kita minta. Ya Allah, jangan sampai saya menyembah berhala. Ya Allah, jangan sampai anak-anak saya menyembah berhala. Tidak pernah kita memohon yang seperti ini. Saudara fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga ada salah seorang salaf terdahulu, Ibrahim At-Taimi dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan, jika Ibrahim alaihissalam tidak merasa dirinya aman dari terjerumus ke dalam perbuatan syirik, siapa lagi yang boleh merasa dirinya aman? Siapa yang boleh merasa dirinya tenang? Nah, kita masih di bab 5 dari kitab Tauhid ini, membahas tentang dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Kemarin kita telah membahas hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menjelaskan tentang bagaimana Nabi SAW melepas utusan dakwah beliau ke negeri Yaman, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan bagaimana pesan-pesan Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal, bagaimana prioritas dalam berdakwah. Pada kesempatan ini kita juga akan membahas sebuah hadis yang mulia juga yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad
radhiyallahu anhu, bahwa ketika peristiwa perang Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa yaftahu Allah ala yadayhi fabata an-nasu yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha falamma asbahu غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فيأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Nabi SAW setelah ketika pada peristiwa perang Khaybar ini, beliau bersabda kepada para sahabatnya, sungguh aku akan serahkan bendera komando perang ini besok kepada seseorang yang orang itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya cinta kepada orang tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Subhanallah. Ini belum perang, belum terjadi peristiwa Khaybar. Maka semalam suntuk orang-orang pun memperbincangkan siapa di antara mereka yang akan diserai bendera tersebut. Maka ketika pada pagi harinya mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua berharap untuk mendapatkan bendera ini, karena bukan berharap kekuasaan. Ya, dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, saya tidak pernah bermimpi untuk memiliki kekuasaan, untuk memegang komando jihad, kecuali malam itu saja. Karena apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa orang ini yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Orang ini mencintai Allah dan Rasulnya, dan orang ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Pagi harinya mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masing-masing berharap untuk diserai bendera tersebut. Lalu bersabdalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aina Ali bin Abi Talib? Mana Ali bin Abi Talib? Maka disampaikan, ya Rasulullah, beliau sedang sakit kedua matanya. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk dipanggil Ali bin Abi Talib. Mereka mengutus seorang dan didatangkanlah Ali. Lantas Nabi SAW meludah kepada kedua belah matanya dan berdoa untuknya. Seketika itu juga maka mata Ali bin Abi Talib sembuh, seakan-akan tidak pernah terkena penyakit sedikit pun. Lalu Rasulullah SAW menyerahkan bendera panji komando jihad ini kepada beliau dan bersabda, melangkahlah ke depan dengan tenang sampai kamu tiba di tempat mereka, kamu ajaklah mereka kepada Islam. Ini di antara pesan Nabi SAW tentang bagaimana jihad di medan perang, ya, bagaimana adab di medan perang, dan sampaikan kepada mereka hak Allah Azza wa Jalla dan Islam yang wajib mereka laksanakan. Perhatikan pesan Rasulullah SAW ini. Tenang kamu di hadapan mereka. Sesampainya di hadapan mereka, sampaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban Islam yang harus mereka tunaikan. Demi Allah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk kepada satu orang melalui dirimu, hal itu lebih besar dan lebih baik, lebih besar harga nilainya bagimu ketimbang unta merah. Inilah unta merah, inilah unta yang binatang yang harta yang paling dihormati, yang paling dimuliakan oleh orang-orang Arab pada saat itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad bin Malik bin Khalid Al-Ansari Al-Khazraji As-Sa'idi, dari sahabat Ansar dari suku Khazraj, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu.
Beliau sahabat yang terkenal yang mulia dan beliau wafat tahun 88 Hijriah di usia melewati 100 tahun. Radhiyallahu anhu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan dalam hadis ini Nabi SAW menyampaikan kepada kita bahwa Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabatnya, memberitahukan kepada mereka bahwa umat Islam akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang Yahudi. Antum jika membaca sirah, bagaimana Yahudi Madinah ini memiliki benteng yang sangat kokoh. Yang benteng ini mereka mengira annahum mani'atuhum husunuhum min Allah. Mereka sebagaimana dalam surat Al-Hasyr menyebutkan bagaimana mereka mengira benteng ini bisa melindungi mereka hatta dari Allah Subhanahu wa taala sekalipun. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ra'b yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin. Maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan benteng itu dari sisi yang tidak mereka duga-duga. Allah tanamkan di dalam hati mereka rasa takut, maka mereka merusak benteng itu sendiri karena bakhilnya mereka supaya tidak menjadi harta rampasan perang umat Islam. Ya, ketika Nabi SAW memberikan peluang kepada mereka pergi, maka mereka bongkar rumah mereka, benteng mereka ini bi aidihim wa aidil mu'minin, dengan tangan mereka sendiri. Subhanallah. Ini jangan main-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah yang menguasai hati seluruh manusia, hati orang-orang kafir. Ya, seringkali kita begitu marah terhadap seseorang yang menghina Islam dan lain sebagainya, sedangkan kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala memenangkan Islam ini bukan dengan marah dan emosi kita saja, tapi dengan ilmu dan iman. Ya, berapa banyak musuh-musuh Islam dirubah hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pejuang-pejuang Islam yang paling unggul. Kita baca sirah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalid ibn al-Walid. Beliau Khalid ibn al-Walid ketika peristiwa perang Uhud di kubunya orang-orang kafir membunuhi para sahabat radhiyallahu anhu. Tapi subhanallah ikhwatal iman, kemudian menjadi salah satu pedang Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dipatahkan di medan perang. Radhiyallahu anhu. Abu Sufyan bin Harb. Apa kurangnya Abu Sufyan radhiyallahu anhu di dalam memobilisasi massa, memimpin untuk melawan kaum muslimin pada peristiwa perang Uhud, melawan kaum muslimin pada peristiwa perang Ahzab. Terus seperti itu. Namun bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menanamkan hidayah, membalik hati itu, berubah menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pejuang Islam. Di hari itu dia masuk Islam. Tidak lama dari Fathu Makkah, Nabi SAW mengapung Taif. Abu Sufyan ikut serta dalam peristiwa itu. Dan salah satu matanya terkena sasaran anak panah dan buta sebelah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mata yang satunya buta juga di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika peristiwa di Syam. Jihad di medan perang di Syam beserta istrinya Hindun binti Utbah radhiyallahu anha yang memobilisasi umat juga untuk berjihad, memberikan semangat kepada kaum muslimin pada waktu peristiwa di Syam ini. Ikhwatal iman, itulah kekuatan umat Islam yang tidak dimiliki oleh umat yang lainnya. Ya, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan akan kemenangan yang akan diberikan kepada kaum muslimin terhadap orang-orang Yahudi besok. Ya, melalui seseorang yang memiliki keutamaan yang besar yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu dia cinta Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pun cinta kepada orang tersebut. Maka karena sifat inilah yang membuat para sahabat radhiyallahu anhum ingin berharap mereka lah yang mendapatkan peluang itu. Maka ketika mereka besoknya semuanya datang, semua para sahabat datang kecuali Ali bin Abu Thalib yang dimaksud oleh Nabi SAW malah tidak hadir pada saat itu. Radhiyallahu anhu. Dan ketika Nabi SAW menanyakan mana Ali bin Abi Thalib, disampaikan ya Rasulullah, beliau tidak hadir karena sakit. Ternyata maksudnya malah orang yang tidak muncul pada saat itu. Berapa kali kita ini
mengira sayalah orangnya. Saya hadir. Kok malah yang kepilih yang di sono, yang nggak muncul di tempat, yang tidak ada di tempat. Ini terkadang kita menduga hal-hal tentang takdir Allah. Itulah yang terbaik bagi seseorang. Itu penting kita beriman kepada takdir. Ikhwatal iman. Maka dipanggillah Ali yang ternyata karena beliau sakit. Dan kemudian Nabi SAW menudah ke kedua matanya. Karena Nabi kita Muhammad SAW fisiknya memiliki keberkahan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, beda dengan yang lain. Yang lain itu siapapun, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Ya, maka para sahabat radhiyallahu anhum dahulu di dalam peristiwa Hudaybiyah, sebagian sahabat memperebutkan air wudhu Nabi. Ya, sebagian sahabat kemudian memperebutkan apapun yang jatuh dari Nabi SAW, mereka rebutkan. Ini dalam peristiwa Hudaybiyah. Tapi tidak pernah terjadi kepada sosok selain Nabi SAW. Tidak ada orang memperebutkan berkah, sisa berkahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Hanya kepada Nabi SAW. Maka Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi SAW sakit di akhir hayatnya, beliau meruqyah Rasulullah SAW. Namun cara ruqyahnya berbeda. Beliau meruqyah Rasulullah SAW dengan meniupkan bacaan itu bukan ke tangan Aisyah, tapi ke tangan Rasulullah SAW sendiri. Kemudian tangan Nabi dipegang oleh Aisyah, digosokkan ke tubuh Nabi SAW sendiri. Kata Aisyah, tangan Rasulullah SAW lebih berkah dari tangan ana. Ya, tangan Rasulullah SAW lebih berkah daripada tangan ana. Itu pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi dari sini juga pelajaran. Sebagian kaum muslimin mencari berkahnya guru, syekh, habib, dan semisalnya. Sedangkan keberkahan itu hanya di Nabi SAW. Bukan selain Nabi. Ya, tidak ada sahabat lain yang lebih junior atau tabi'in memperebutkan keberkahan dari sahabat-sahabat tertentu, Abu Bakar. Dan kita tahu tidak ada manusia lebih mulia setelah para nabi melebihi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian juga para muhajirin dan ansar yang lainnya yang disebut oleh Nabi SAW, ifulan fil jannah, ini di surga, ini di surga, ini di surga. Tapi kemuliaan mereka di surga dan lain sebagainya tidak membuat kemudian para sahabat yang lain yang tidak masuk dalam kriteria itu misalnya, atau tabi'in, murid-murid mereka, kemudian mereka memperebutkan mencari berkah dari orang-orang saleh tersebut. Ikhwatal iman. Kemudian setelah Nabi SAW memberikan panji ini kepada Ali ibn Abi Thalib, Nabi SAW berpesan bahwa kamu berjalan dengan tenang, temuin mereka, dan ketika sudah sampai di hadapan mereka, ajak mereka kepada Islam, dakwahi mereka tentang hak Allah Subhanahu Wa Taala. Musuhnya siapa nih? Yahudi. Dan Nabi SAW telah menjamin bakal menang umat Islam hari itu. Sampaikan kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala yang harus mereka jalankan. Kemudian Nabi SAW memberikan terhib, memberikan semangat kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, jangan terlalu optimis untuk menyelamatkan mereka semuanya. Ya, satu saja dapat hidayah melalui kamu, itu jauh lebih baik dari harta terbaik yang dimiliki oleh orang-orang Arab pada saat itu. Maka bagaimana jika lebih dari satu orang? Di sini ikhwatal iman, hadis ini kaitannya dengan pembahasan bab dakwah kepada la ilaha illallah. Karena di dalam hadis ini ada disyariatkannya dakwah, mengajak kepada Islam, mengajak kepada la ilaha illallah, bahkan dalam kondisi yang paling kritis sekalipun, yaitu dalam medan jihad, di dalam medan perang, di hadapan musuh. Maka di dalam keutamaan hadis ini, di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini adalah keutamaan yang nyata dari sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW menyaksikan tentang beliau seseorang yang cinta Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasul cinta kepada beliau. Inilah di antara keutamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai sahabat, mencintai Ahlul Bait. Mencintai sahabat, mencintai Ahlul Bait. Tidak seperti orang-orang Syiah. Mereka cinta sahabat, benci Ahlul Bait. Atau tidak seperti orang-orang Nawasib, ya, berlebihan mencintai sahabat, membenci Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ahlus Sunnah dalam mencintai sahabat tidak perlu kita membenci
dalam membenci ahlul bait atau di dalam mencintai ahlul bait, tidak perlu kita membenci para sahabat karena mereka satu. Mereka ini adalah satu. Persaudaraan, pernikahan, periparan antara mereka ini sangat nyata di dalam buku-buku sirah. Kemudian juga ditetapkannya sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta, mahabbah. Yang cinta ini Allah mencintai siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, yang dipilih oleh hamba-hambanya. Ya, dan banyak sekali riwayat bahwa bagaimana ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan, sebagaimana dalam riwayat yang sahih dalam Sahih Bukhari, "Annallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril." Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba, Allah memanggil malaikat Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu." Ya Jibril, aku cintai si fulan, cintai dia. Maka malaikat Jibril pun mencintai orang tersebut. Dan kemudian malaikat Jibril mengumumkan kepada ahlus sama, "Ya ahlus sama, innallaha yuhibbu fulanan wa fa ahibbuhu." Wahai penghuni langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, cintailah dia. Fa yuhibbuhu ahlus sama. Maka semua yang di langit cinta kepada orang tersebut. Hatta yudha'a lahul qabul fil ardh, sehingga orang ini mudah diterima di muka bumi. Maka perasaan cinta kita kepada sebagian orang-orang saleh yang kita kenal, yang kita tahu, insya Allah ya Rabb ya Karim, itu menunjukkan keikhlasan orang tersebut. Kita tidak pernah ketemu seperti Imam Nawawi rahimahullah. Kita tidak ketemu dengan Imam Syafi'i rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar Asqalani, ulama-ulama saleh yang kita kaji kitabnya, kita pelajari ilmunya. Namun kita ingin ditanamkan cinta dalam hati kita kepada orang-orang saleh tersebut. Ini menunjukkan kepada kita yang ikhwatal iman bahwa kecintaan kepada orang saleh yang mereka ini hidup terlebih dahulu dari kita, dan Allah jaga amalnya sampai hari ini, insya Allah sebagai salah satu isyarat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga amal yang ikhlas. Dahulu tidak ada karya tulis dilindungi undang-undang, ya, dilarang mengambil seluruh atau sebagian, diancam dengan undang-undang ini dan itu. Tidak ada ini semuanya. Namun bagaimana Allah menjaga, melanggengkan Sahih Bukhari 1200 tahun sampai hari ini kita mempelajarinya. Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan seterusnya dari para ulama kaum muslimin. Padahal mesin cetak kapan ditemukan? Dahulu jika ingin memiliki satu nuskhah mushaf Al-Quran atau Sahih Bukhari misalnya, kalau tidak kita nulis sendiri dari awal sampai akhir, atau kita membayar seseorang untuk menulis ulang, karena tidak gampang pesan online. Ya sekarang kita pesan online. Karena gampangnya buku itu kita akses di zaman ini, maka semakin kehilangan keberkahannya. Hilang berkahnya. Hanya jajaran buku di belakang background kita selfie. Ya, di belakang buku. Tapi Riyadhus Shalihin aja nggak hatam-hatam seumur hidup. Ya, padahal cuma 2000-an hadis, nggak hatam-hatam, susah banget. Bagaimana Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan yang lainnya. Bagaimana Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal, subhanallah. Ya, itulah. Sedangkan kita pengen belajar hadis sekarang, download, gratisan bisa. Ya, download aplikasinya. Ada terjemahannya, ada penjelasannya, ada ini dan itunya. Tapi apakah menambah kita menjadi orang yang mudah berilmu? Malah tidak. Gampangnya mengakses ilmu malah tidak membuat kita semakin mudah untuk mendapatkan keberkahan dari ilmu itu. Kemudian juga di antara faedah hadis ini adalah bagaimana ambisi para sahabat untuk mendapatkan kebaikan. Maka ketika Nabi SAW di malam itu menyampaikan, besok saya akan berikan panji ini kepada orang yang Allah cinta kepadanya dan dia cinta kepada Allah SWT. Besok mereka berbondong-bondong datang, ingin mendapatkan keberkahan hal tersebut. Kemudian juga di dalam hadis ini mengajarkan kepada kita adab di dalam jihad. Bahwa jihad itu bukan teriak-teriak, show off, pamer. Nabi SAW jalan dengan tenang. Ya, bukan ini dan lain sebagainya. Tapi Nabi SAW jalan dengan tenang. Jangan melakukan action atau tindakan-tindakan yang malah tidak menunjukkan ketawaduan. Karena ketika ada muncul ujub di dalam hati, itu penyebab kekalahan. Wah, kita dengan jumlah yang segini, begini dan begitu, kita bakal menang, Allah bersama kita. Tidak perlu seperti itu, malah minta kepada Allah. Bagaimana Nabi SAW di hari
perang Badar, bermunajat dengan luar biasa sampai Abu Bakar menenangkan Nabi, ya Rasulullah, Allah pasti membelamu. Sampai Abu Bakar kasihan terhadap Rasulullah SAW. Ikhwatal iman. Juga di sini Nabi SAW di dalam hadis ini ajaran bagaimana seorang imam, seorang pemimpin memberikan nasihat kepada wakilnya, kepada dutanya, kepada utusannya, di sini Ali bin Abi Thalib, dengan lemah lembut, ya, dan menyampaikan bahwa ketika menghadapi musuh bukan menunjukkan kelemahan, tapi juga tidak menunjukkan kesombongan. Tidak menunjukkan kelemahan, tapi juga tidak menunjukkan kesombongan. Dan juga bagaimana jihad itu menjadi sesuatu yang wajib walaupun dalam kondisi perang. Ya, terutama dalam kondisi perang. Bukan berarti kafir, bunuh, perangi. Tapi sampaikan Islam. Ajarkan iman kepada mereka. Ajarkan bahwa kita wajib beribadah kepada Allah saja. Tinggalkan sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan seterusnya. Dan jika mereka menolak untuk itu, maka disitulah ditegakkannya syariat, jihad dan qital. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga di dalam hadis ini mengajarkan kepada kita tahapan di dalam berdakwah. Karena Nabi SAW mengajarkan tentang tahapan dalam berdakwah. Pertama, iman. La ilaha illallah. Tauhid dahulu. Kemudian diajarkan tentang kewajiban-kewajiban Islam yang lain. Salat dan yang lainnya. Ini sesuai dengan hadis Mu'adz bin Jabal kemarin. Hadis Ibnu Abbas. Ketika Nabi SAW menyampaikan kepada Mu'adz, kamu mendatangi kaum dari ahlul kitab. Pertama yang hendaklah engkau ajarkan kepada mereka, kenalkan kepada mereka, harus mereka bersyahadat la ilaha illallah. Ketika mereka tahu ini, maka kenalkan mereka tentang sholat dan yang lainnya. Kemudian ikhwatal iman, di dalam hadis ini juga keutamaan tentang bagaimana kita keutamaan berdakwah. Karena di dalam dakwah ini mengandung kebaikan. Jika Allah memberikan hidayah melalui kita kepada satu orang saja, itu lebih baik daripada dunia dan semua isinya. Karena hidayah yang kita sampaikan ikhwatal iman dijalani oleh orang tersebut, turun kepada generasi, amalan itu tidak pernah putus untuk kita sampai hari kiamat. Sampai kiamat. Antum perhatikan hadis ini, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu ketika meriwayatkan hadis ini. Dan kita ngaji membahas hadis ini, Sahal bin Sa'ad dapat pahalanya. Inilah keutamaan ilmu. Beliau hidup sezaman dengan Rasulullah SAW. Tapi setiap ilmu yang disampaikan Abu Hurairah dan yang lainnya para sahabat, an Abi Hurairah radhiyallahu itu beliau dapat transfer pahala. Terus demikian, dan sudah berapa miliar. Ini amal kebaikan dan tidak putus sampai menjelang hari kiamat. Kemudian juga di sini menunjukkan tentang kemuliaan, tentang kebenaran kenabian Muhammad SAW. Karena Nabi SAW menyampaikan besok kita akan menang dalam peristiwa Khaybar. Dan juga Nabi SAW juga menyampaikan bagaimana menyembuhkan mata Ali bin Abi Thalib yang sakit. Disebutkan oleh Nabi SAW dengan doa dan keberkahan beliau SAW dengan ruqyah yang beliau lakukan. Kemudian di antara faedah hadis ini adalah iman kepada takdir. Boleh jadi kita berniat sesuatu, tapi yang mendapatkan malah bukan kita, yang lain. Seperti niatnya mayoritas sahabat untuk mendapatkan panji itu besoknya, namun ternyata malah yang tidak hadir yang datang. Yang dipanggil oleh Nabi dan mendapatkan hal tersebut. Juga di dalam hadis ini di antara faedahnya ikhwani wa akhwati fillah adalah tidak cukup Islam tapi tidak tahu konsekuensi di balik makna Islam. Apa kewajibannya? Ya, saya tutup dengan sebuah secara global riwayat yang terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari. Ketika Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius tentang Islam dan dakwah Nabi Muhammad SAW, Abu Sufyan saat itu masih kafir. Peristiwa yang terjadi ketika umat Islam sedang proses perjanjian Hudaybiyah, ya masih kafir. Tapi ditanya oleh Heraklius tentang siapa itu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana nasabnya? Nasabnya nasab yang terbaik. Dakwahnya kepada apa? Dia berdakwah kepada tauhid. Dia berdakwah kepada mengajak kita untuk silaturahim. Mengajak kita untuk meninggalkan kebiasaan nenek moyang kita. Dia berdakwah begini dan begitu. Bagaimana pengikutnya? Orang-orang lemah. Dan di banyak hal ditanya. Dan dijawab oleh Abu Sufyan dengan jawaban yang luar biasa. Seakan-akan jika atau membaca riwayat itu, sepertinya ini lagi seorang ustadz yang lagi jelasin Islam. Padahal statusnya saat itu masih kafir. Di antara pelajaran bagi kita, jangan sampai orang kafir lebih paham Islam ketimbang kita yang Islam dari lahir.
Ya, bagaimana itu non Muslim pada saat itu Abu Sufyan radhiyallahu an bisa tahu Islam detail tentang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang siapa pengikutnya, tentang misi dakwahnya, tentang bagaimana proses menang kalah di antara beliau, apakah ada yang murtad setelah memeluk Islam, dan banyak hal yang ditanya dan dijawab dengan benar semuanya. Kita saat ini berapa banyak umat Islam tapi tidak tahu apapun tentang Islam. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini saudaraku-saudariku fillah rahimani wa rahimakumullah, kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah besok kita melanjutkan kajian kita, dan insyaallah besok kita masuk bab 6 tentang tafsir dari la ilaha illallah, yang insyaallah kita akan semakin dalam lagi untuk memahami tentang hak yang paling agung, yang paling mulia dari hak Islam, dari hak yang harus ditunaikan, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga hati kita di atas kalimat la ilaha illallah sampai kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.